Menyoroti wacana Kemenhub mengurangi bandara internasional di Indonesia, di mana salah satunya juga adalah Bandara Hussein Sastra Kota Bandung yang akan diturunkan katanya statusnya dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Membahasnya kami sudah terhubung bersama pengamat penerbangan, beliau juga anggota Ombudsman Republik Indonesia, ada Pak Alvin Lee malam ini. Selamat malam Pak Alvin. Selamat malam Mas Iqbal. Baik, ini katanya ada surat dari Dirjen Perhubungan Udara begitu Pak ya, usulan untuk 8 bandara turun kasta dari internasional ke domestik begitu Pak. Nah kalau Anda melihat 8 bandara yang ada beredar informasinya tersebut, salah satunya Bandara Hussein, apakah memang sejauh ini belum layak jika disebut sebagai bandara internasional Pak Alvin? Ya, yang pertama saya tidak setuju dengan terminologi turun kasta ya. Jadi bandara internasional maupun bandara domestik itu sama pentingnya, sama terhormatnya. Hanya bedanya bandara internasional itu melayani rute-rute penerbangan ke luar negeri, kalau bandara domestik melayani hanya penerbangan domestik. Nah, bandara internasional itu banyak implikasinya, karena suatu bandara ketika melayani rute ke luar negeri itu melibatkan bandara itu harus ada bea cukai, harus ada imigrasi, harus ada karantina, kemudian ada implikasi-implikasi lain, termasuk juga persyaratan untuk pendaratan pesawat itu ada. Untuk penerbangan internasional harus ada fasilitas rumah sakit dan sebagainya. Nah, ini kan semuanya tidak murah. Kemudian kita lihat dalam satu minggu, dalam satu bulan berapa banyak penerbangan yang dilayani, berapa banyak penumpang yang dilayani dibandingkan dengan manfaatnya. Ada bandara-bandara yang statusnya internasional, tapi ternyata melayaninya hanya terbang ke Singapura, ke Kuala Lumpur, dan ke Penang saja. Jadi itu praktis membuat bandara-bandara kita itu menjadi pengumpan kepada negara lain, kemudian terbang ke negara lain lagi. Jadi misalnya terbang dari bandara A ke Singapura, kemudian dari Singapura terbang lagi ke negara lain. Jadi kita ini hanya menjadi pengumpan. Nah, kalau ada biasanya ketika status internasional itu tidak diberikan, kepala daerah akan bilang, ini menghambat pariwisata. Kita harus lihat lagi datanya. Ketika sebuah bandara itu dibuka untuk penerbangan internasional, benarkah bandara tersebut mendatangkan orang negara lain datang ke Indonesia, atau justru lebih banyak orang kita yang ke luar negeri daripada orang luar masuk ke kita. Nah, ini kan ada hitung-hitungannya semua. Jadi saya kira ini bukan masalah kasta atau bukan, ini merupakan strategi nasional. Kemudian bandara internasional itu juga bisa khusus untuk khusus untuk charter saja masih memungkinkan, atau khusus untuk kargo saja, atau semuanya penumpang umum, charter maupun kargo. Itu ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Jadi dalam hal ini saya melihat bukan soal turun kasta, tapi justru konsolidasikan. Toh kalau untuk Bandung misalnya, Hussein itu mau terbang dari Bandung, kalau mau terbang ke luar negeri lebih baik pilih dari Jakarta, mau terbang kemanapun ada kan, tidak hanya ke Singapura maupun ke Malaysia. Saya kira demikian, Mas. Baik itu domestik maupun internasional sama-sama penting dengan peranannya sendiri-sendiri ya Pak ya, dengan peranannya masing-masing. Baik. Nah, kemudian juga ini disampaikan juga beberapa perbincangan, karena saat ini bandara di Indonesia ini ada, kalau tidak salah 30 begitu Pak ya. Apakah ini terlalu banyak begitu Pak? Iya, lebih dari 30 yang berstatus internasional. Kebetulan sejak tahun lalu saya mencermati jumlah itu, saya juga melihat rute-rute yang dilayani, jumlah penerbangannya,
Dan memang itu terlalu banyak. Dari 30 itu lebih dari 20 itu yang melayaninya hanya ke Singapura dan Malaysia. Jadi seolah-olah kita ini hanya penghubung tadi ya, dari Malaysia dan Singapura. Iya. Dan yang lain-lain selain Singapura, Malaysia, kargo itu ya. Kalau kargo saya kira oke lah, kita nggak ada masalah. Nah ini kan lebih baik dikonsolidasikan sehingga lebih efisien dalam operasionalnya juga. Ini akan membantu bandara-bandara yang memang dirancang untuk penerbangan internasional. Jadi distribusinya itu misalnya dari berbagai negara turunnya di Soekarno-Hatta atau turunnya di Denpasar, dibagikan ke seluruh Indonesia daripada turunnya di Singapura atau turunnya di Kuala Lumpur kemudian dibagikan ke seluruh Indonesia.